Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Dari tes acak terhadap pemudik ditemukan 4.000-an orang lebih ternyata positif COVID-19. Tes acak ini dilakukan pemerintah di berbagai posko yang merupakan jalur mudik. Untuk membahas hal ini kita akan bergabung dengan narasumber kita di Dialog Nusantara Petang. Dan sudah bersama kita dari aplikasi pertemuan online ada epidemiolog Pak Pandu Riono. Selamat sore Pak Pandu. Selamat sore Mbak Tasya. Iya Pak Pandu, ini ada 60% pemudik yang dinyatakan positif COVID-19. Dari 6.000-an pemudik ada 4.000-an lebih yang positif. Apa yang harus kita lakukan Pak? Iya, pertama harus dikoreksi. Itu bukan 60% dari pemudik. Tapi 60% yang dites. Nah, yang dites itu ternyata positif gitu. Dan kita tidak tahu diperiksanya dengan cara apa. Apakah dengan pemeriksaan tes antigen, ataukah dengan pemeriksaan genos, atau kombinasi. Nah, ini yang harus ditindaklanjuti atau diklarifikasi. Karena kalau disimpulkan bahwa 60% pemudik itu ternyata positif, itu too good to be true, hampir tidak mungkin benar. Ya, kecuali kalau kita mengetes pada sampel yang betul-betul random. Tapi ini kan hanya random test, artinya bukan samplingnya random, tapi testingnya yang dipilih random. Nah, ini dari beberapa lokasi juga kemudian. Ini too good to be true maksudnya pertama, karena angka itu harus dikoreksi. Iya, maksudnya hasil yang sebenarnya bahkan bisa lebih tinggi, begitu maksudnya Pak? Nggak akan setinggi itu, bahkan jauh lebih rendah, ya kan? Tadi karena kalau cara pemeriksaannya dengan menggunakan tes yang tidak akurat, itu banyak false positif. Ada jenis-jenis tes tertentu yang memberikan indikasi positif palsu. Begitu kita tes kembali dengan cara yang lebih akurat, ternyata negatif. Nah, ini kita harus berhati-hati menginterpretasikan hasil yang tidak dijelaskan bagaimana metodologinya, ya. Jadi hampir tidak mungkin 60% pemudik itu positif gitu. Tapi 60% dari yang berhasil dites dengan tes yang tidak diketahui diklaim positif, ya kan? Ini yang menurut saya nggak tahu tujuannya apa memberitakan semacam itu. Apakah ingin menakut-nakuti masyarakat? Tetapi sebenarnya tidak mengedukasi masyarakat. Masyarakat ditakut-takuti dengan informasi yang belum tentu benar. Dan sama sekali tidak benar kalau menurut saya. Karena dalam kenyataan, dalam pandemi ini tidak mungkin angka positivity rate-nya sampai 60%. Yang dari kita temukan dari surveillance kan sekitar 10-20%. Kalau 60% ya artinya penduduk Indonesia sudah mau mencapai herd immunity, tapi kan tidak. Ya, jadi kita sebagai masyarakat jangan panik dan anggap aja itu informasinya tidak akurat dan tenang aja untuk melakukan perjalanan. Dan menurut saya sih yang paling penting adalah kalau memang mau dites, pilihlah tes yang akurat dan pemerintah harus memberikan jaminan bahwa betul-betul hasil tesnya akurat. Kalau tidak akurat kan kasihan bahwa mereka harus diisolasi, mereka tidak boleh mudik dan sebagainya. Padahal mereka mungkin sudah memenuhi persyaratan untuk bisa mudik. Sebenarnya untuk metode pengetesan ini yang akurat yang seperti apa Pak Pandu? Apa yang harus kita ketahui dari metode pemilihan metode ini? Ya, pertama ya harus menggunakan yang sudah direkomendasi oleh Kemenkes, yaitu tes swab PCR atau tes swab antigen. Nah, itu yang sudah direkomendasi oleh Kemenkes, ya kan? Kalau Satgas lain lagi, Satgas itu menambahkan satu pemeriksaan genos, tapi genos itu sama sekali belum direkomendasi untuk screening karena tadi belum divalidasi tesnya dan banyak laporan menunjukkan false
positif. Saya curiga ini menggunakan genos yang menimbulkan kehebohan seakan-akan banyak yang positif, tapi itu adalah positif palsu. Itu sangat berbahaya dan merugikan masyarakat. Dianggap, wah Anda positif harus diisolasi. Padahal sesungguhnya dia tidak positif. Kalau masyarakat ada yang dirugikan, saya anjurkan masyarakat untuk melakukan protes dan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya, karena dirugikan dengan menggunakan alat tes yang tidak akurat. Iya, ini sepertinya mungkin tindakan yang cukup desperate gitu ya, bisa kita katakan, mungkin untuk memang sebagai upaya untuk mencegah mobilitas dari para pemudik begitu, supaya tidak mudik ke kampung halamannya tetapi tidak mengedukasi. Kalau begitu seharusnya bagaimana cara yang cukup baik, cukup efektif supaya bisa mencegah masyarakat untuk tidak mudik tetapi edukatif begitu? Ya, jadi kan edukasinya yang terbaik adalah sebaiknya tidak mudik, ya kan? Kalau mudik, apa persyaratannya? Antara lain adalah harus ada surat-surat perjalanan dan sebagainya. Itu sudah jelas di sana. Tetapi kalau persyaratan mudik adalah dengan testing, maka harus dinyatakan, harus dites dengan tes yang akurat. Nah, kalau itu dinyatakan bahwa kalau memang hasil tes antigen misalnya positif, tidak dianjurkan untuk mudik, harus diisolasi gitu kan. Dan kalau memang negatif boleh melanjutkan perjalanan. Nah, ini yang menurut saya, dan itu berlaku sama pada semua pemudik ya kan. Jadi tidak melakukan testing random. Ini kan testing random ya kan. Jadi tidak semua pemudik yang dites. Kalau pemilihannya tidak adekuat, ada pemilihannya hanya tempat-tempat tertentu saja, kemudian disimpulkan 60% pemudik itu positif. Wah, itu semua dunia kaget. Belum pernah ada 60% penduduk terinfeksi oleh COVID. Kalau betul-betul itu kan artinya berbahaya sekali. Jadi yang menyampaikan informasi itu juga tidak mengerti sebenarnya, atau memberikan informasi yang tidak akurat, dan menurut saya sebaiknya dikoreksi, diklarifikasi supaya masyarakat juga jangan panik. Gitu, baik. Karena dengan ada informasi tersebut. Iya, walaupun memang mungkin ada juga false positif begitu dari 4.000 lebih pemudik yang dites secara positif begitu hasilnya, namun memang tidak bisa dipungkiri adanya kenyataan bahwa memang ada juga yang positif begitu kan. Nah, ya, kalau dengan para pemudik yang memang dites secara false positif ini, apa yang harus mereka lakukan, dan kemudian dengan yang benar-benar positif ini apa juga yang harus dilakukan? Ya, pemerintah udah tahu sebenarnya kan, artinya kalau benar-benar positif ya harus dikarantina kan, dan itu yang memang harus dilakukan gitu. Saya bingung dengan informasi mau dikarantina di mana. Ini kan bukan suatu persyaratan perjalanan yang dilakukan perjalanan darat kan, dan kalau memang harus dilakukan berlaku sama pada setiap orang siapapun mereka. Tapi kan ini tidak hanya random, ya kan? Jadi kewajiban-kewajiban itu harusnya dibebankan pada dinas perhubungan atau petugas yang melakukan pemeriksaan tadi. Mereka harus tahu bahwa kalau memang betul-betul positif apa yang harus dilakukan. Kalau ternyata nanti negatif, masyarakat yang dirugikan juga harus tahu bahwa mereka bisa melakukan tuntutan hukum atau tuntutan kerugian yang dilakukan oleh pemeriksaan yang tidak akurat. Kalau dari yang memang benar-benar dites dengan hasil yang positif itu, kemudian mereka sudah terlanjur untuk bepergian, artinya mereka tidak menjalani karantina, ini apakah bisa menjadi super spreader, Pak? Enggak. Super spreader itu kan kalau mereka berkumpul bersama-sama gitu kan. Ini kan kita belum tahu. Jangan mengandai-andai gitu kan. Jadi kan tidak mungkin lah angkanya 60%. Ini nggak perlu menakut-nakuti ya. Jadi sebaiknya sih di tempat perjalanan sampai di tempat tujuan nanti, nah itu lebih baik dites kalau memang positif dalam ini, sehingga bisa dilakukan. Kalau selama melakukan perjalanan ya kita tidak tahu mereka mau kemana gitu kan. Dan ini yang menurut saya testing sebaiknya sebelum melakukan perjalanan atau di tempat tujuan. Dan ini yang menurut saya yang paling rasional untuk dilakukan pencegahan pada mereka-mereka yang kemungkinan menjadi penular pada yang lain.
Iya, ini kalau saya sempat membaca bahwa level corona di Indonesia ini sudah masuk tahap community transmission menurut WHO. Nah, ini artinya apa, Pak? Artinya penularan sudah terjadi di masyarakat. Ya kan? Jadi kan memang penularan dari awal pandemi sudah terjadi di antara masyarakat kita, bukan kasus import lagi. Jadi sekarang ya di mana-mana penularan komunitas ini yang tapi bukan berarti seseorang itu mudah menular kepada yang lainnya, hanya mereka yang memang lagi positif dan infeksinya cukup tinggi dan tidak melakukan protokol 3M. Kalau mereka melakukan protokol 3M ya terhindar dari risiko terinfeksi atau terhindar untuk menjadi penular pada yang lain. Jadi protokol 3M itu pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan itu bisa mencegah penularan, dan itu yang harus dilakukan seharusnya. Kalau itu tidak dilakukan ya siapapun berpotensial untuk menularkan pada yang lain atau tertular dari yang lain. Kalau Anda melihat bahwa saat ini dengan adanya larangan mudik, masyarakat tetap memaksa untuk mudik dengan menjebol penyekatan dan sebagainya seperti itu, apakah saat ini mereka akan potensinya untuk memberikan lonjakan COVID-19 di daerah-daerah di kampung halaman masing-masing seperti apa, Pak? Kita nggak tahu, tapi secara keseluruhan, setiap mobilitas penduduk, jadi mobilitas penduduk ya, bukan mudik ya, mobilitas penduduk yang disebabkan akibat ada mudik, itu potensial akan meningkatkan penularan, akan meningkatkan lonjakan kasus. Itu akan sudah bisa diprediksi. Jadi kalau betul-betul ingin mencegah lonjakan kasus adalah menghentikan mobilitas penduduk sama sekali, zero. Itu yang harus bisa dilakukan. Kalau nggak bisa, nggak bisa dilarang, karena nggak mungkin melarang. Jadi yang bisa tuh dibatasi. Pembatasannya gimana? Yang boleh mudik itu adalah mereka-mereka yang tidak potensial menularkan. Bagaimana caranya? Ya harus testing sebelum mudik. Nah ini yang menurut saya menjadi lebih sulit, karena yang mudik itu hampir jutaan, kan tidak mungkin. Nah ini yang menurut saya dilematisnya di situ. Jadi masyarakat maupun pemerintah seharusnya bisa menyadari bagaimana secara bersama-sama supaya akibat mobilitas penduduk ini tidak terjadi lonjakan yang terlalu tinggi. Nanti yang paling dampaknya akan kelihatan nanti setelah mudik balik. Jadi setelah mobilitas penduduk yang sangat masif ini akan terlihat adanya lonjakan kasus. Saya kira Menteri Kesehatan sekarang tidak punya pilihan untuk menyiapkan kapasitas layanan kesehatan untuk menghadapi lonjakan yang cukup tinggi. Kalau begitu kemudian apa yang harus dilakukan, Pak Pandu? Ya hanya mengantisipasi lonjakan akan pasti terjadi. Orang nggak mudik nggak bisa dilarang. Memangnya mudik bisa berhasil dilarang? Dilarang hanya di atas kertas, tetapi kebanyakan kita bisa lihat banyak mobilitas penduduk yang sudah terjadi. Jadi kalau memang tidak realistis dilarang, buat apa dilarang? Yang ini menurut saya pemerintah sama sekali tidak rasional untuk mengatasi lonjakan kasus dengan melarang mudik, tetapi pembatasannya yang harus dilakukan. Selama ini evaluasi Anda terhadap 3T ini seperti apa, Pak? Sangat rendah. Jadi testing pelacakan kasus masih belum optimal. Jadi banyak masalah-masalah dasar dari pengendalian pandemi ini belum berjalan efektif. Jadi bersiap-siaplah lonjakan kasus terjadi. Jangan mengharapkan tidak ada lonjakan. Kalau mengharapkan tidak ada lonjakan, itu sangat tidak realistis. Jadi kita harus menyiapkan rumah sakit, menyiapkan macam-macam, supaya kalau benar-benar lonjakannya itu terjadi, kita sudah siap. Yang kita bisa adalah supaya lonjakannya tidak terlalu tinggi. Ini yang kita harus realistis. Seringkali banyak hal-hal yang dilakukan pemerintah tidak realistis, hanya di atas kertas saja, tidak terjadi. Ya siap-siap saja apa yang terjadi. Hadapilah ketentuan lonjakan konsekuensi yang terjadi seperti ini. Baik, berarti apa yang bisa dilakukan saat ini adalah menekan supaya angkanya tidak terlalu tinggi, walaupun nanti akan terjadi juga lonjakan dengan kemungkinan yang hampir pasti begitu ya Pak, akan terjadi lonjakan terutama di arus balik ini. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang bersama dengan epidemiolog Pak Pandu Riono. Pak Pandu, ini Anda mengatakan bahwa lonjakan pasti akan terjadi melihat dengan adanya perilaku masyarakat yang saat ini masih banyak yang memaksa untuk mudik meskipun larangan mudik sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang bisa dilakukan saat ini adalah menekan adanya lonjakan atau meminimalisir setidaknya gitu ya dampaknya, Pak Pandu. Nah, ini untuk meminimalisir dampaknya sendiri, kalau begitu apa biasanya kan lonjakan akan diketahui sekitar 2 atau 3 minggu begitu ya setelah hari raya atau setelah mudiknya ini. Nah, ini kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi atau meminimalisir dampak dari lonjakan ini? Ya, jadi karena lonjakan mungkin sudah terjadi, maka kita menyiapkan rumah sakit. Pertama untuk mengantisipasi mereka yang harus masuk rumah sakit, ya kan? Kemudian yang paling penting adalah nanti yang setiap pelaku perjalanan yang karena mudik tadi itu dianjurkan untuk testing. Kalau perlu disediakan tempat-tempat testing yang gratis supaya kalau mereka sudah membawa positif bisa langsung diisolasi. Ya, dengan demikian walaupun belum tampak gejala. Dengan demikian maka penularan berikutnya akan terhenti. Ini menurut saya yang harus dilakukan. Jadi testing, pelacakan kasus dan isolasi itu menjadi penting. Karena kita bisa menekan penularan-penularan berikutnya. Tapi yang sudah terjadi tertular sudah diisolasi. Dan kalau terjadi apa-apa bisa cepat ditangani dengan cepat sehingga tidak terjadi kematian yang tinggi. Dengan mengatasi seperti itu, maka sebaiknya kita juga mengedukasi dan meningkatkan kapasitas testing dan juga bisa mencatat ketika pintu masuk, ketika mereka harus dilaporkan untuk tempat-tempat testing di mana saja, dan kalau perlu kalau ada gejala atau apapun gejalanya akibat selama perjalanan langsung ke puskesmas untuk ditesting lebih cepat. Iya, Satgas COVID-19 juga meminta Satgas daerah untuk melakukan karantina terhadap para pemudik yang sudah masuk ke daerahnya masing-masing yang dinyatakan positif. Sementara itu di daerah sendiri juga saat ini dari 11 provinsi, ada 5 provinsi yang sudah diketahui mengalami peningkatan kasus begitu karena adanya TKI atau pekerja migran Indonesia yang saat ini pasti sudah pulang kampung juga untuk Lebaran. Nah, ini apakah sistem kesehatan di daerah-daerah ini mampu? Kalau cuman pemeriksaan dan isolasi harusnya mampu. Tapi yang saya khawatirkan kalau sampai sebagian dari kasus yang terinfeksi itu harus masuk rumah sakit. Nah, ini yang kapasitas rumah sakit di daerah itu lebih rendah kapasitasnya dibandingkan di kota-kota besar, ya kan, terutama di rumah sakit umum daerah di tingkat kabupaten misalnya. Dibandingkan dengan ibu kota provinsi tentu fasilitasnya jauh lebih kurang. Dengan demikian maka pelayanan kesehatan akan kewalahan kalau memang sampai terjadi lonjakan mereka membutuhkan pelayanan rumah sakit. Nah, ini yang harus diantisipasi. Apakah kita siapkan rumah sakit khusus? Jadi kita tunjuk beberapa rumah sakit yang hanya menangani COVID. Jadi rumah sakit itu kita sebut sebagai rumah sakit karantina. Jadi rumah sakit itu dapat mengisolasi walaupun tanpa ruang isolasi yang cukup karena semuanya menjadi hanya merawat kasus COVID yang positif saja. Ini yang menurut saya banyak yang kita sudah lakukan pengalaman di Jakarta. Kita menunjuk rumah sakit untuk hanya menangani COVID sehingga semua fasilitas tempat tidur bisa kita pakai untuk merawat COVID. Ya, tidak hanya rumah sakit ataupun sarana dan prasarananya saja sepertinya Pak Pandu, namun juga bagaimana dengan tenaga kesehatannya? Ya, kalau kita punya rumah sakit khusus COVID, semua tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu adalah tenaga kesehatan yang spesialis untuk menangani COVID, ya kan? Jadi yang lainnya pasiennya dipindahkan ke tempat lain dan keahlian-keahlian yang lainnya bisa ditangani. Ini menurut saya yang realistis. Walaupun mungkin saja yang kita khawatirkan seperti kejadian di negara lain di mana overkapasitas dan banyak dokter akhirnya menyerah juga, kecapean untuk menanganinya. Jadi memang tidak pilihan yang tidak mudah, tetapi kan itu yang hanya bisa kita tanggulangi kalau dalam situasi seperti itu untuk mengurangi atau melakukan mitigasi supaya jangan jatuh
ke dalam sesuatu yang lebih buruk, yaitu tingkat kematian yang lebih tinggi. Ya, apalagi untuk di daerah-daerah, apakah pemerintah pusat perlu melakukan sesuatu hal untuk membantu ke daerah saat ini atau masih bisa ditangani oleh di daerah-daerah menurut Anda? Ya, itu tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi tanggung jawab pemerintah daerah kan problemnya adalah masalah pelayanan kesehatan sekarang sudah desentralisasi. Jadi menjadi konsekuensi gubernur, bupati untuk juga bertanggung jawab bagaimana mengatasinya. Jangan semuanya dilimpahkan ke pemerintah pusat. Ini yang menurut saya menjadi realistis bahwa tanggung jawab penanganan COVID itu bukan hanya di pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan juga masyarakat di tempat mereka melakukan. Karena tidak mungkin semuanya diserahkan ke pemerintah pusat. Iya, sementara itu kalau kita bandingkan begitu ya Pak Pandu, kalau saat ini pemerintah melarang mudik begitu, tapi ada juga kasus di mana warga negara asing diperbolehkan datang dengan jumlah yang cukup besar. Ini kan akhirnya secara psikologis memicu orang-orang untuk ketidakpedulian orang begitu atas larangan mudik, karena pasti akan dibandingkan begitu ya. Kita untuk pergi ke daerah saja tidak boleh, tetapi ada warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Menurut Anda seperti apa? Ya, sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Itu kan masalah yang berbeda. Tetapi masalahnya adalah setiap orang yang baru pulang dari luar negeri maupun orang asing maupun orang Indonesia dengan paspor apapun, paspor dinas, pariwisata, paspor kerja maupun paspor diplomatik, semuanya harus masuk karantina. Itu yang harus diberlakukan. Tidak ada tindakan diskriminatif. Kalau ada tindakan diskriminatif, masyarakat tidak percaya hanya warga negara asing saja atau hanya dari negara tertentu saja. COVID-19 ini bisa dari mana saja, bukan yang dari India saja, bukan hanya warga negara India saja. Salah kalau melakukan diskriminasi terhadap warga negara tertentu, atau salah besar kalau melakukan diskriminasi terhadap orang asing saja. Semua juga termasuk orang Indonesia harus masuk karantina dulu. Baru setelah diyakini, baru bisa keluar dari karantina memang tidak membawa virus. Itu yang harus dilakukan secara konsisten. Kalau tidak, ya memang tidak bisa dipercaya. Kemampuan pemerintah melaksanakan regulasi tidak bisa dipercaya, ya silakan saja protes terhadap pemerintah pusat. Iya, artinya ini akan ada krisis kepercayaan ke depannya yang akhirnya juga akan berdampak terhadap penerapan protokol kesehatan yang akhirnya menjadi abai begitu ya, atau menjadi lebih rendah dari jangan diikuti. Kalau tidak suka sama pemerintah pusat, tanggung jawab adalah melindungi kita sendiri. Kemudian kita melakukan tidak melindungi sendiri, itu salah besar juga. Nggak perlu seperti itu. Sikap seperti itu juga sikap yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kenapa kita kalau pemerintah pusat brengsek kemudian kita juga ikut brengsek? Nggak perlu seperti itu. Baik. Kalau begitu apa yang harus kita semua sadari dan juga apa yang bisa Anda sarankan agar kita semua bisa meningkatkan kesadaran kita untuk menerapkan protokol kesehatan khususnya di momen-momen seperti ini? Jadi sekarang yang bisa melindungi kita adalah kita sendiri. Jadi jangan mengharapkan orang lain bisa melindungi kita sendiri. Jadi tanggung jawab itu ada diri kita, dari keluarga kita, semuanya, dan kita bisa mengingatkan. Itu yang paling penting. Jangan menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Kalau pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Baik, untuk peran serta dari masyarakat sendiri mungkin membentuk satgas masing-masing ini cukup efektifkah menurut Anda? Satgas kan cuma satgas-satgasan yang nggak efektif. Tapi tanggung jawab itu solidaritas. Jadi setiap masyarakat boleh mengorganisir mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka punya. Misalnya di Jawa Tengah ada Joko Tonggo, atau di wilayah lainnya di Bali ada Banjar. Jadi sifatnya semua lokal. Sifat komunitas itu tidak bisa disatukan, satu harus seragam, nggak bisa. Jadi silahkan masyarakat melindungi dengan mengorganisir berdasarkan suasana budaya yang mereka punya. Ini yang paling penting. Tidak bisa semuanya diatur detail sampai detik yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena kita kan bukan robot. Ya, Baik, tentunya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini setidaknya harus mengantisipasi adanya lonjakan dan meminimalisir dampaknya. Sementara dari kita sendiri juga harus memiliki kesadaran yang lebih lagi untuk tidak semakin meningkatkan atau mengakibatkan adanya penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Pak Pandu, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Terima kasih. Selamat sore. Sore, Pak.